itu sinagoge itu kan zaman dulu namanya sinagoge, Bang. Sekarang kalau di Indonesia saya pikir tidak ada nama sinagoge. Maaf kalau saya salah ya. tempat tempat ibadahnya orang Yahudi. Itu tidak bisa kemudian orang Kristen masuk ke sana, nggak boleh. Saya belum tahu itu, Bang. Saya belum pernah dengar dan belum pernah juga ke sinagoge yang Abang sampaikan Iya. sekarang. Oke, Tapi kalau makanya ya maaf ya. makanya orang Kristen dan orang Yahudi tidak bisa satu tempat ibadah, karena satu menyembah kepada Tuhan, satunya menyembah kepada makhluk Tuhan, yaitu Yesus. Nah, sekarang gini. Kalau ibu mengambil data di Matius 15 nomor 11, ingat baik-baik dan camkan baik-baik. Yesus ketika berkata dan memberikan sebuah aturan main, memberikan hukum dan ketentuan main kepada yang mendengarkan, itu berbicara kepada Bani Israel. Bukan berbicara kepada Romawi, pendiri Kristen, penganut Kristen. Bukan berbicara kepada orang Yunani, tetapi berbicara kepada umatnya, yaitu Bani Israel. 3 tahun beliau berdakwah, jemaatnya semua adalah Bani Israel, penganut ajaran Taurat. Di dalam hukum Taurat, salah satunya Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Pada saat Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 11, Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi, bukan berbicara kepada orang Kristen. Jadi Yesus di hadapannya pada saat itu, camkanlah, dengarlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan manusia, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Tiba-tiba di luar kelas, orang Roma dan orang Yunani lompat-lompat, salto-salto kegirangan, hore, kita sudah dihalalkan makan babi. Sejak kapan aturan haramnya makan babi jatuh ke Roma dan Yunani? Enggak ada. Yang diharamkan makan babi orang Yahudi, yang diharamkan makan babi orang Islam. Orang Romawi Yunani mau makan babi, mau tidur sama babi, mau apapun dengan babi boleh, nggak ada aturan yang datang kepada dia. Jadi ketika Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulutmu, katamu di situ untuk orang Yahudi. Orang Yahudi paham, meskipun Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu yang haram, bukan berarti mereka sudah dihalalkan makan babi. Maksud Yesus itu, coba Anda baca satu perikop. Yesus sedang membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan, bukan membahas tentang haramnya babi atau halalnya babi, bukan. Jadi kalau orang Kristen hari ini makan babi, itu bukan karena Yesus menghalalkan babi, bukan, tetapi karena adanya kesalahpahaman terhadap data Matius 15 ini. Padahal Yesus sedang berbicara, sama seperti saya nih, orang Islam, dikatakan jangan engkau makan anjing, jangan engkau makan babi. Oke, saya tidak makan babi karena itu haram di dalam kitab suci saya. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulutmu itulah yang haram, yang menajiskan. Oh, lalu saya mengatakan, hore, hari ini kita sudah bisa makan babi karena Rasulullah mengatakan itu tidak. Yang haram tetap haram, yang masuk ke dalam mulut, maksudnya teguran orang-orang yang ada pada saat itu. Kenapa muridmu makan tanpa cuci tangan? Yang dimakan babi atau bukan? Sudah pasti bukan. Yang dimakan anjing atau bukan? Sudah pasti bukan. Yang dimakan belut, cumi, merpati, kelinci atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena orang Yahudi mustahil makan makanan yang sudah diharamkan. Kenapa dia dikatakan bukan yang masuk di mulutmu itu yang haram? Karena pada saat itu mereka makan mengambat saja, tidak cuci tangan. Bukan berarti babi boleh dimakan. Ini kesalahan. Tapi itu nggak apa-apa, karena Kristen dan Yahudi kan memang berbeda. Diibaratkan Yesus berbicara kepada orang Yahudi, wahai Bani Israel, bukanlah yang masuk di mulutmu itu yang halal, yang haram, tapi yang keluar dari mulutmu itulah yang haram. Bukan yang masuk yang najis, tapi yang keluar. Pada saat itu orang-orang Yahudi mendengarkan itu, bukan mereka berpikir bahwa babi sekarang sudah halal oleh Yesus, bukan. Tetapi orang Romawi, orang Yunani yang hidup bersamaan dengan Yesus, yang memang makanannya babi, anjing, monyet, pararang dan seterusnya, dikait-kaitkan dengan haramnya babi ini. Itu jelas. Jadi ibu mencoba untuk menghalalkan babi, padahal babi itu, bu, babi, sekali lagi saya katakan, babi tidak pernah haram
untuk Roma, untuk Yunani. Anjing tidak pernah haram, pernah haram untuk Roma dan Yunani. Jadi percuma mengambil data Matius 15 nomor 11, percuma, karena memang tidak pernah diharamkan oleh Tuhan kepada Romawi dan Yunani. Ini hanya tipu muslihat untuk kemudian menyesatkan manusia agar membolehkan makan babi, padahal babi itu adalah diharamkan ketika orang itu mengaku sebagai pengikut para nabi. Demikian. Iya, sebentar. Laptop sama handphone lobet nih. Baik, Bang. Ya, silakan. Tadi Abang minta saya baca Matius 15 ayat 1 sampai 1 perikop ya, Bang. Biar lebih jelas ya. Ya, silakan. Nanti Silakan. bisa ditanggapi Pak Imat. Baik. Kemudian mulai dari 1. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Mengapa? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Artinya kalau sini ada uang yang dipakai untuk pelayanan gereja, lalu sedikit tidak menyisihkan buat orang tuanya, tidak mengapa begitu kira-kira. Mohon dikoreksi bila salah pemahaman. "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Ini perintah manusia, terlalu banyak aturan yang bukan dari Tuhan, begitu. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, nah ini tadi ya, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi." Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya?" Ya, emang Yesus begitu, Bang. Mengajar itu Terus? perumpamaan juga. Iya, 1 perikop kan, Bang? 1 perikop itu sampai berapa ya? "Tidak tahukah kamu Ya, bahwa..." sampai tanggal 20, iya. Udah kan? Iya kan, Ya. Bang? Iya. Terus Itulah saya boleh tanggapi ya? Oke, saya lanjut tadi itu ya. "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu
itu yang masuk ke Iya, dalam silakan. mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nih perkataan-perkataan yang kotor nih, nggak boleh nih. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, nggak boleh. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, ini sebenarnya poin penting juga nih, makan dengan tangan yang Iya, tidak dibasuh. oke, Ya kan? Benar nggak? oke. Atau mah kalau kalau misalkan kita ambil secara letterlet, ya makanya nggak pakai cuci tangan dulu karena pakai sendok, mungkin sendok dan garpu. Entahlah, Iya, silakan Bang. oke, baik. Mm-mm. Boleh ya, saya tanggapi ya Bu ya. Mbak Mbak Ted. Oke, sip. Jadi kita lihat dari data nomor 1 sampai data nomor 20 tidak ada indikasi penghalalan babi sedikit pun. Poin daripada penyampaian Yesus itu ada pada kata opnitoker hotan estio. Apa yang dimaksud di situ? Peneguran orang-orang Farisi kepada Yesus terkait muridnya hanya terkait dengan makan, tidak membasuh tangan sebelumnya. Harusnya kalau babi yang dihalalkan jadinya di sini, Mbak Ted, harusnya datanya gini. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus lalu berkata, "Mengapa murid-muridmu makan babi, di mana itu diharamkan nenek moyang kita?" Harusnya. Tapi tegurannya apa? Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Ada yang dilanggar adat istiadat. Apa adat istiadat itu? Ognito care hotel estio, makan tanpa terlebih dahulu mencuci tangan. Itu yang dilanggar, bukan makan babi. Harusnya kalau babi itu dihalalkan, yang ditanya tentang babi, mengapa murid-muridmu melanggar dengan memakan babi? Harusnya itu. Tapi kan bukan. Mengapa muridmu makan dengan tidak mencuci tangan? Lalu kemudian Yesus menimpali pernyataan itu. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan itulah ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi Yesus ingin kemudian melakukan sesuatu narasi debat, tanya jawab satu sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus ditagi, Yesus, kenapa muridmu melanggar perintah adat istiadat nenek moyang kita? Yesus menjawab, justru kamu yang melanggar perintah Tuhan demi adat istiadat. Jadi kebalik. Ini kebalik. Yesus melanggar adat istiadat demi untuk ketetapan Tuhan. Orang-orang Yahudi dan Farisi melanggar perintah Tuhan demi adat istiadat. Padahal perintah Tuhan yang hormatilah ayahmu, hormatilah ibumu. Tetapi orang Farisi dan Yahudi pada masa itu lebih cenderung kepada adat istiadat daripada perintah Tuhan. Maka Yesus memberikan kemudian jawaban yang sangat mutlak di data nomor 11-nya. Dengarkanlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut yang menajiskan itu? Yang menajiskan itu adalah perkataan yang keluar dengan mengatakan, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak dan ibunya. Ini yang menajiskan. Perkataan yang keluar dari mulut yang mengatakan bahwa orang kalau sudah dipersembahkan kepada Tuhan tidak wajib lagi hormat kepada bapak ibunya. Perkataan ini yang keluar dari mulut yang najis menurut Yesus. Jadi tidak ada kemudian satu perikop ini membahas tentang halalnya babi, nggak ada.
Yang ada adalah tentang adat istiadat dan firman Tuhan. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Yaitu makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Itu adat istiadat yang dilanggar, bukan pembenaran tentang halalnya babi. Sekali lagi saya katakan, kesimpulan terakhir pada sesi ini adalah kenapa Paulus menghalalkan babi? Karena Paulus menjual agama Kristen kepada para pemakan babi. Kalau babi tetap diharamkan, tidak mungkin Romawi dan Yunani menerima ajaran Paulus, sebab Romawi dari nenek moyang mereka adalah pemakan babi dan orang-orang yang tidak bersunat. Karena Paulus cerdik seperti ular, dia Romawi dan Yunani pecinta makanan yang terbuat dari babi, dan mereka adalah orang-orang yang tidak bersunat, maka babi dihalalkan dan sunat pun dilarang. Demikian. Satu pernyataan Bang, memang Yesus berkata, kamu meniadakan, tidak menjalankan perintah Tuhan demi adat istiadat, ya. Contohnya ini Bang, dan itulah yang Tuhan tidak senangi. Hari Sabat itu harus beribadah, tidak boleh melakukan pekerjaan. Tetapi pada hari Sabat pun Yesus melakukan suatu pekerjaan keilahian. Saya bacakan Lukas 13 ayat 10 sampai 17 ya. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Catat, kepala rumah ibadat gusar karena sudah ada peraturan, nggak ada boleh melakukan apa saja pun, mau itu kerja yang sifatnya kedokteran atau ada mau kerja apa saja nggak boleh ya, seisi rumahnya sampai pembantunya ya, helpernya nggak boleh. Nah, gusar itu kepala rumah ibadat karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk pekerja, karena itu datanglah pada satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat ya. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Ini udah dilanggar ya, nggak komitmen dia, nggak komit dan tidak konsisten. Ternyata pada hari Sabat itu di sana itu pada hari Sabat melakukan pekerjaan juga ya, para gembalanya dan lain sebagainya begitu. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maksudnya yang telah dilakukan Yesus. Jadi di sini itulah tidak ada kesempurnaan. Nah, nobody perfect, ada tegat begitu, hanya Tuhan saja yang perfect. Kesempurnaan itu milik Tuhan. Aturan yang sudah dibuat tidak konsisten dilaksanakan dan tidak loyal. Ya, di sini orang-orang munafik. Nah, justru di sini ada yang diizinkan bekerja. Sesungguhnya orang yang bekerja pun di rumahnya yang nggak usah melakukan pekerjaan kalau itu sudah peraturan. Contohnya kayak babu lah, katakan maaf. Ya mereka pun harus beristirahat juga. Jangan hanya tuannya saja yang pergi beribadah, begitu. Maksud Yesus kayak gitu. Ya, di Lukas 14 ayat 1 sampai 6 juga. Wah, nggak mau naik dulu. Coba Lukas, apakah sama, kita lihat ya. Lukas 14 ayat 1
sampai 6. Coba. Alah, kok bahasa ini sih? Kok bahasa apa ini? Ya udah Bang, sama kali isinya tuh Bang, kira-kira begitu poin pentingnya di situ. Jadi tidak konsisten dalam menjalankan aturan dan peraturan begitu. Artinya ini ya Butet, Yesus makan babi gitu maksudnya ya? Di situ nggak ada dikatakan Yesus makan babi. Oh enggak gitu. Berani Oh. bilang lah. Oh iya, silakan Gurunda. Di sana mana ada babi kali, adanya unta, sapi, domba. Yesus makan onta jadi. Gurunda nggak ada suaranya. Nggak tahu. Waktu habis Yesus makan ikan goreng aja ditulis di Ikan Alkitab. goreng. Iya benar. Ikan goreng baru makan. Dicatat di Alkitab kayak gitu loh, ya kan. Kita Aduh. Sorry, saya tidak dengarkan yang sesi penyampaian Mbak Ted. Ada Dinda Koris, silakan Dek. Oh gitu? Oh ya, wes tuh. Siap-siap Gurunda. Di rumah di mana? Kok nggak ada? Nggak ada di mana? Ini ada ini. Nggak ada tampil di layar. Ada Saya di kok. sini. Ada di sebelahku itu dia. aduh, oh my god, 1%. Butet, 1% lagi. Ya, anyway Butet. Berarti jaringan saya. Ya lanjut ya. Mau charger dulu kami coba. Ambil dulu Butet. Iya. Laptop juga gitu. Gak berapa persen nih, oh my god. Ayo kita cas dulu. Iya ini. Kebakaran. Tolong. Ayo Bang, silakan yang lain lah. Ayo, gantian Ya, ngomong. jadi ini melanjutkan apa yang dijelaskan Gurunda ya. Mungkin kita akan elaborasi sedikit. Kalau misalnya kita lihat mengenai penghalalan seluruh makanan yang bisa dimakan oleh kawan-kawan Karisteng, itu adanya di Markus 6. Ya, Markus 6. Tunggu ya, tunggu. Markus berapa tuh ya? Markus 7 salah, Markus 7 nomor 19 gitu. Nah, jadi Ibu lihat di sini ya. Ini yang paling menarik gitu dari imannya orang Kristen. Harusnya di sini, Bu. Lihatnya Markus 7 nomor 19. Ya, tonton 1%. Nah, Markus 7:19 di sini kan dikatakan begini. Dia merah ya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian, ini hitam nih. Hitam ini berarti perkataan penulis. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Tuh, hitam artinya penulis yang ketok palu bahwasanya semua makanan itu halal gitu, bukannya Yesus. Itu loh Bu, jadi ibu harus jujur dengan kenyataan yang ada gitu. Babi itu boleh dimakan kalau penulis sudah mengatakan semua makanan halal. Kalau penulis tidak ngomong begitu Bu, maka ibu nggak bisa bilang Yesus yang menghalalkan semua makanan gitu. Ya Bu ya. Ya. Tapi kan kalau misalkan kita ambil makna dari Tuh. apa yang disampaikan Yesus itu, memang tidak disebutkan satu persatu apa yang kita makan itu. Tapi kita bisa mengambil arti bahwa apa yang kita makan itu Ya. itu tidak haram. Kita nggak ngambil arti Bu, ini kita tinggal baca apa kesimpulannya penulis ini. Coba Ibu bacain Markus 7:19, siapa tahu Bible-nya beda dengan yang aku baca. Coba tolong. Markus 7:19.
Bun, ya mati sementara bun. Ngaku. Aduh, gampang kalau malah dari Google ada Alkitab. Markus berapa? Markus 7 nomor 19. Markus 7:19. Oke. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Dar, selamat datang di kebenaran. Penulis Markus menghalalkan semua makanan. Mantap. Tapi Yesus pun bilang gitu kok. Di mana kok? Secara tidak langsung. Apa Secara yang tidak langsung. Iya, Nah, tidak sekarang disebutkan yang juga. ngomong Kayak kata langsung Bang semua Juma makanan tadi. halal siapa? Yang Ibu kata Teh. Bang Juma tadi kan, kata Bang Juma gini, di situ kan nggak ada ditulis nggak boleh boleh makan babi, boleh makan belut dan lain sebagainya, nggak ditulis memang. Cuman Yesus kan bilang apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak masuk ke dalam hati tapi ke dalam perut. Itulah itu yang, atau kata-kata yang kata-kata yang tidak baik yang kita sampaikan kepada orang. Nah itu yang keluar itu ya, yang keluar itu ya, yang keluar Itu yang keluar itu. dari Yang tubuh keluar. Kita kan ya. ngomongin yang masuk, Bu. Iya, yang masuk makan, misalnya makan daging babi itu kan masuk ke dalam mulut. Lalu makan segala macam ikan, segala macam, bahkan junk food juga dimakan juga kali ya. Iya. Sebenarnya menurut Ah, kesehatan nggak boleh ya. Nah itu makanya kan, jadi ibu mau mengikuti perkataan Yesus soal makan nggak cuci tangan itu nggak apa-apa, jadi itu meringankan beban kuli ya. Jadi kuli habis kerja makan bisa bengkel, montir bengkel, habis kerja tangan penuh oli langsung makan juga boleh kan gitu. Atau mau ngikutin perkataannya Markus bahwa semua makanan itu halal dimakan, mau Iya emang semua makanan halal. Jadi iya itu, tapi kata Markus, aku menitik beratkannya begini Bu, itu yang menghalalkan semua makanan itu penulis Markus gitu loh. Markus menghalalkan semua makanan gitu. Yesus pun bilang gitu. Bukan apa yang Nah, masuk ke dalam tubuh kamu yang haram. Enggak, ibu baca di mana itu? Tadi Ibu baca di mana? di mana? Di Abang Injil Juma. Simeon di mana? Di Matius ya Bang Juma ya. Aduh, Oh di Matius 15 kalau itu Bu. coba Matius 15 ya tadi ya. Ini Matius 15 ya, kalau kita baca Matius 15. Dari satuan Bang. Hah? Dari ayat 1 ya, atau tadi ayat yang ke-11 poinnya ya. Ya Intinya kan dengar dan camkanlah, bukan yang Iya. masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang kan gitu. Iya. Nah sekarang dibaca. Tadi Markus jadi nyambung lagi Bang ke Markus. Tunggu belum beres, itu kan satu perikop. Ibu jangan potong-potong sayat-sayat itu harus dihabisin satu perikop. Nanti Iya. apa ya namanya jatuhnya mengfitnah Yesus. Nah, nanti kan itu terakhirnya di Matius 15:20, Bu. Silakan baca Matius 15:20-nya. Matius 15 ayatnya yang ke-20. Iya. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang karena Selamat datang di kebenaran Ibu Teti. Puji Tuhan Ibu Teti. Baru tahu kan maksudnya Yesus itu apa kan? Itulah kalau belajar. Kita jangan potong-potong ayat Bu Teti. Itu jahat di mata Tuhan itu. Kita harus baca satu perikop habis Bu Teti. Iya. Nah, itu dapat ya. Jadi yang menghalalkan makanan itu adanya di Markus dengan perkataan penulis sendiri. Kalau Yesus kita baca omongannya sampai selesai, Yesus mengatakan yang menajiskan orang itu yang ada di 19 sampai 11. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Marhaban bil haqqo.
Hakko. Nanti semua yang di sini, tapi jangan makan nggak cuci tangan. Sekarang lagi COVID, harus Loh. Iya kan, apalagi habis kerja, ya basuh tangan dulu. Pakai bakteri. Makanya itulah Ibu ya, kenapa orang Yahudi setiap mereka mau makan suci tangan dulu, ada berkatnya. Baru kata Adonai Elohim Elohim Asyar kidishanu bimistafisifanu al netilat yadayim, barulah boleh makan. Apa yang dilakukan Yesus melanggar tradisi Yahudi memang betul, karena dia melanggar tradisi yang harus cuci tangan. Harus cuci tangan, nggak boleh, pelanggaran besar. Iya, jadi nggak tahu lah ya apakah ini ada makna tersirat. Saya memahaminya secara rupiah ya. Jadi saya pun menjelaskannya, memahami seperti itu dan menyampaikan apa yang saya tidak berkhotbah di sini. Saya sharing ya, yang saya pahami seperti ini. Bila ada yang saya pahami salah, silakan dikoreksi ya, menambah wawasan begitu, ya kan? Ya udahlah Bu, kita masuk ke sesi penginjilan lah ya Bu ya. Belum, ini belum selesai tadi. Masalah hati ini, masalah hati. Oh belum, kirain udah mau membiarkan Pera Istar menginjili Ibu gitu. Kirain mau ke sana nanti. Ada masalah hati. Mau nggak? Aku injili. Karena Maksudnya masalah Oh dengan senang hati ya. oh tadi Masalah hati dengan siapa? dari Markus ya. Markus berapa tadi itu? Karena makanan itu Markus 7:19 itu itu bertentangan sama Matius 15 11 sampai 21. Markus 7 ayatnya yang ke 19. 19. Nah, inilah yang paling harus kita jaga. Karena bukan masuk ke dalam hati. Itu kalau makanan ya, kalau makanan jasmani. Nah, kita kembangkan sedikit. Kita Oh lo kembangkan enggak, sedikit ya. jangan dikembang-kembangkan Bu. Kalau Tuhan udah ngomong begitu, jangan ditambah-tambahin Bu. Iya, Nanti maksud kena saya sama Yeremia 8 nomor 8 sama Yohanes 21 25 juga. Nanti kena di situ. Kalau Tuhan udah bilang begitu, ya. Ini kalau Oke, Tuhan Abang Ibu udah bantu bilang saya. begitu, ya Abang begitu aja bantu udah. saya. Abang bantu saya mencari konteks Alkitabiahnya begitu. Apa ya? Hati kita Iya ini. konteksnya di sini, Ini ya, ini yang saya bantu. Jadi dalam Markus 7 itu sebenarnya perikop yang sama gitu. Ketika Yesus diundang makan oleh seorang Yahudi gitu, dan orang Yahudi itu kaget, "Hah? Tidak cuci tangan?" Kan gitu. Nah, terus di situ Yesus mencoba berapologetika di situ. Itu karena kepalang tanggung udah kelihatan sama Yahudi. Ini kok orang Yahudi makan nggak cuci tangan gitu. Kita kan nggak tahu di luar kamu ngapain saja. Kenapa makanan saya kamu pegang-pegang tanpa cuci tangan gitu. Ini merusak kehormatan meja makan saya kan gitu Yahudinya. Nah, terus tunggu dulu, aku masih loading weh. Nah, terus setelah diundang maka ini dari setelah itu Yesus tuh menjawab berapologetika, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat tentang kamu hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perkara makan pakai cuci tangan dulu atau enggak ini sampai debat ini. Yahudi dengan Yesus. Kalau sekarang kan ada ini ya, apa namanya, yang hand sanitizer ya, gampang ya deh. Mungkin dulu kamar mandi jauh mungkin. Jadi kalau ke WC dulu makan waktu, mungkin begitu. Nah, terus perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi maksud Yesus di sini, Bu Ted, Tuhan saja tidak menyuruh kamu cuci tangan dulu kalau makan gitu. Kenapa kamu malah mewajibkan hal tersebut? Kayak begitu. Yesus jadi keras di sini ya, karena tangan-tangan gua terserah gua dong mau nyuci mau enggak tuh, cuma kan Yahudinya
Ya, tapi kan lu Yahudi gitu. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Oh, di sini Yesus marahnya panjang ya. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapak atau ibunya. Aduh, ini jadi bawa-bawa bapak ibu nih, bawa-bawa orang tua Yesus nih. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. 7:16, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-murid bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban, tanda tanya. Nah, itu Yesus. Terus ditambahkan lagi oleh penulis, ditegaskan di sini. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ketok palu, tok tok, katanya lagi. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam hati, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Titik. Nah, di sini perbedaannya Markus dengan Matius. Jadi di Markus itu kesimpulannya datang dari penulis di 7:19, tapi kalau di Matius itu kesimpulannya datang dari Yesus sendiri. Itu di Matius 15:20. Gitu Butet. Sehingga memang benar-benar ada kontradiksi di sini antara keinginan Yesus dan keinginan penulis itu. Ibu masih jauh dari melihat kebenaran yang ada tentang apa sih yang sebenarnya terjadi antara kehidupan Yesus yang kita lihat secara tersirat di dalam tulisan orang-orang Yunani ini. Gitu Butet. Begini, ini ya, berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus ya, bukan apa yang masuk ke tubuh kita ini ya, makanan itu ya, makanan yang masuk atau kita hubungkan dengan Markus tadi ya, Markus yang disampaikan abang yang satunya. Karena saya berpikir begini, manusia membutuhkan makanan jasmani, yaitu makanan yang ya yang kita makan, nasi, roti dan lain sebagainya. Tetapi roh kita membutuhkan, jiwa kita, pikiran kita membutuhkan makanan rohani. Maka kita perlu mendengar kata-kata yang sejuk, firman Tuhan. Lalu begitupun kita harus mengeluarkan perkataan kita kepada orang lain yang bisa membuat orang itu senang, berpikir tenang, nyaman. Itu yang halal. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang baik, yang tidak baik, itu haram. Maksud saya gitu loh. Iya, cuman gini Bu Ted, apa ya? Dalam Yahudi itu semua hukum kan sudah tertata antara ucapan dengan makanan gitu. Jadi jangan dicampur-campur. Makanan haram halalnya ada, ucapan juga haram dan halalnya ada, gitu. Ya kan? Nah sekarang kalau semua makanan itu halal, di sini menjadi kontradiksi lagi gitu. Karena nanti semua orang Kristen ketika aku tanya gimana rasanya kuku babi, nah kuku babi mereka nggak tahu rasanya. Loh, bukankah semua makanan halal? Kenapa tidak coba diolah kuku babi ini gitu?
Nggak ada suara. Oh, mau dilanjutin? Oke. Nah, jadi dari perkara kuku babi saja kita bisa menyimpulkan artinya apa? Ternyata orang-orang Kristen menganggap semua makanan halal, tapi mereka sendiri membatasi mana saja makanan halal buat mereka. Nah, itu yang salah, Butet. Sehingga kita mesti balik lagi ke Matius 15:20. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Titik. Jadi kalau gue pribadi ya, kalau aku disuruh milih ya gue ambil perkataannya Yesus, karena Yesus lebih kuat daripada perkataannya penulis. Gitu. Tapi dan gini ya, ini kebiasaan orang Kristen, Bu. Orang Kristen kebiasaan selalu, oh ini maksudnya, oh ini artinya, seakan-akan Yesus itu kurang dewasa untuk mengungkapkan apa yang dia mau, sampai harus dipapah omongannya oleh orang-orang Kristen 2023 gitu. Nah, ini adalah kejahatan di mata kemanusiaan. Nggak boleh itu, Butet. Tertulis begitu saja. Harus hidup sola scriptura. Karena apa? Iman ya. Aku lupa bang. Sola fide, sola scriptura, sola gratia, Sola Dei. sola ya itulah. Forget. Nah gitu, Bu. Nah terus ini ya Bu ya, Butet sekarang begini posisinya, Butet. Makanya Islam itu ada untuk meluruskan kembali apa yang sudah dibengkokkan oleh kawan-kawan Nasrani gitu kan. Karena kita sudah melihat sendiri, kita menyaksikan dengan mata sendiri Yesus ngomong apa, kalian ngomong apa. Yesus beriman kepada siapa, kalian malah beriman kepada Yesus. Ini salah, ini kejahatan ini. Belum ini kalau dilanjut lagi, Butet, ke Matius 15:24-nya. Habis ngomongin soal makan dengan tangan yang tidak dibasuh itu menajiskan orang, terus Yesus kan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Iya. Terus di sana ada orang perempuan Kanaan minta tolong. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Iya. Duar, selamat datang di kebenaran lagi-lagi, Butet. Gimana ini, Butet? Iya ya. Tapi ya itulah, Yesus itu emang dahsyat pengajarannya itu. Karena dia ngajar perumpamaan. Sangat dahsyat, Bu. Nyata-nyata. Apa? Kenapa bang? Iya, itulah kenapa kewajiban kami sebagai Muslim, ini bukan kewajibannya Butet ya, ini kewajiban kami sebagai Muslim meluruskan dahsyatnya Yesus ini. Itu adalah sebatas izin dari Tuhan pencipta langit dan bumi, dan sebatas kepada umat Israel saja. Gitu. Mantap. Sebenarnya ya oke, sebenarnya di sini umat Israel itu umat kesayangan Tuhan Allah ya, dari awal itu sudah diceritakan begitu. Tetapi kembali lagi memang bagi kita bawa ke garis Yesus Tulistiwa. Oh iya. Yesus Kristus. Sorry kalau saya suka ketawa gini ya, maaf ya. Gak apa-apa. Saya kayak gini lah, maafin saja. Kadang kalau serius saya bisa, suara saya meninggi begitu. Nah, ada prioritas ya, ada prioritas. Allah sendiri kan berkata seperti ini bang, aku akan mengasihi beribu-ribu orang sampai kepada keturunannya yang keempat bagi orang yang mencintai aku. Tuhan Allah berkata seperti itu. Lalu dilanjutkan lagi, aku akan, apa ya bahasa Indonesia ya, ini jadi masuk nih bahasa Muslim nih. Aku akan melaknat, saking banyak baca buku, aku akan melaknat orang-orang yang tidak mengasihi aku. Nah, berarti di sini pun Yesus sekarakter dengan Bapaknya begitu. Barang siapa yang menerima Yesus dan percaya kepada Yesus,
ada prioritas, maka ada tanda-tanda khusus yang dia berikan, ada Roh Kudus yang menyertai, begitu Bang. Jadi ya begitu, itu maksudnya ini. Nah, Iya, maksudnya memang itu ada juga. orang bertobat, diterima juga sama Yesus, begitu. Ya gini, kita menerima Yesus itu sebagai apa? Sebagai apa, Bu? Gitu. Yesus nggak pernah ngomong terimalah aku sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Tapi Yesus selalu mengatakan percayalah kepadaku bahwa akulah yang diutus oleh satu-satunya Tuhan langit dan bumi. Bukan, ini ada orang bilang saya asumsi dulu. Dari ayat Iya, karena ini gini, ada. karena saking apa ya, Maksudnya asumsi itu aku datang dari cinta kepada Yesus yang berlebihan gitu loh. Cinta kepada Yesus yang tidak sesuai dengan tempatnya gitu loh, Bu. Itu. Ya, tapi salah lagi. Makanya ayo Ibu Ted pasti bisa gitu mencintai Yesus sesuai dengan kadarnya gitu kan. Tidak mungkin kan kita mencintai anak kita dengan rasa sayang sebagaimana rasa sayang kepada suami kita. Nggak mungkin kan? Gimana ulang? Gini, misalnya ada seorang ibu menyayangi anak, tapi rasa sayangnya ibu itu sebagaimana rasa sayang kepada suaminya. Nggak bisa kan? Atau Nggak bisa? bisa lah. Nggak bisa dong. Beda. Nah itu dia, itu juga sebagaimana Yesus. Berikanlah dia kasih sayang sesuai dengan porsinya, yaitu utusan Tuhan. Jangan mengasihi Yesus sebagaimana mengasihi kepada penciptanya Yesus. Gitu Bu, itu intinya di situ. Aduh, mantep banget memang Kores nih. Silakan Ukti Natali dilanjut aja. Cewek sama cewek enak nih. Oke, alhamdulillah bisa masuk juga ya. Makasih banyak Bang Kores. Bang Zuma izin ya Bang Zuma ya, ada Gurunda di sini. Ya, Bu Ted, Ibu ini cinta banget sama Yesus ya. Yes, Elas Jesus. Yesus. Oke, mantap. Yesus itu Tuhan atau apa itu? Dia bukannya hanya hamba Tuhan ya? Hamba Tuhan dengan Tuhan sama gak sih? Kami orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tuhan, bukan hamba Tuhan ya? Sekaligus dia mengatakan dirinya hamba Tuhan. Sekaligus Yesus mengatakan dia utusan. Sekaligus dia mengatakan. Nah, jadi semua yang sebutan-sebutan itu disampaikannya begitu. Semua disampaikannya siapa? Sampaikan Yesus gitu utusan. Iya, Yesus mengatakan aku adalah Oke. hamba. Aku adalah utusan begitu. Ketika dia berdialog dengan bapaknya. Kalau gitu dia berdialog dengan ibu bisa tahu dia Tuhan dari mana? Dari ayat yang mana dia ngomong aku adalah Tuhan? Karena selama ini kan dia Oh hanya hamba iya, Tuhan. kalau memang secara letter atau rupiah itu tidak ada Yesus mengatakan sembahlah aku adalah Tuhan, tidak ada secara tersurat makna tersirat Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku, tidak pernah memang. Tetapi bagi kita ya bisa memuliakan dia karena Allah sendiri memuliakannya begitu. Allah sendiri Memuliakan dia saja sebagai Allah sendiri memberikan kemuliaannya kepada Yesus dan memberikan namanya kepadanya. Itu perkataan Yesus. Ntar kalau dapat ayatnya saya iya, searching memuliakan dulu ya. Yesus ya sebagai apa Ibu? Karena selama ini Yesus mengatakan dia cuma utusan. Apa Bahkan di makna itu? Ini namanya Matius, siapa ya? Namanya siapa? Natalia. Ya Mbak Natalia. Kita nggak usah dulu berbicara mengenai keilian. Tuhan itu arti menurut dictionary bahasa Indonesia, Mbak boleh buka dan silakan searching dulu. Enggak usah sedangkal itulah Bu Ted untuk searching Bukan dulu apa sedangkal arti itu, kata Tuhan. justru Sekarang itu gini, kita ingin saya juga tahu. semua sisi, Saya dari juga semua tahu. perspektif. Gitu Ya, saya juga loh. tahu. Saya juga dulu pernah Kristen, pernah mencintai Yesus sebagai Tuhan. Dulu saya pernah memuliakan Yesus dulu sebagai Tuhan. Saya juga pernah. Tapi ternyata apa yang Yesus mau nggak begitu, Bu. Bahkan yang memuliakan Yesus itu hanya memposisikan Yesus sebagai hamba Tuhan. Coba Ibu lihat aja di Matius 12 ayat 18. Di situ Yesus apa? Hanya hamba Tuhan. Ibu mau baca satu perikop. Hanya hamba Tuhan, dia dipilih cuma hamba Tuhan, nggak lebih dari itu. Ya, emang tadi di mana ditulis Mbak? Matius berapa? Matius 12 18. Matius 12 ayat
18. 18. Oke, saya baca ya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya, emang ini ditulis dan dikatakan hamba Apa dia? hamba Tuhan, gitu, hamba Allah, bukan Yesus itu. Dan Yesus sendiri pun mengatakan itu di surat-surat yang lain, begitu. Nah, itu Ibu paham Itu tuh. nggak jadi Yesus masalah, hamba nggak Tuhan. jadi masalah. Ini nggak jadi Iya, masalah. iya Ibu benar. Itu emang nggak jadi masalah. Iya. Makanya Nah, sekarang yang jadi masalah Mbak buka itu dulu, Mbak Natalia, kenapa? buka dulu kamus Indonesia. Tuhan itu artinya apa? Mbak buka dulu, biar sedikit ada Ibu pencerahan. aja bukain, kan Ibu yang mau mencerahkan saya. Ibu yang silakan bukain. Tapi saya pakai dua media ini, satu handphone, satu laptop. Caranya Ya udah, gimana? langsung aja Ibu ngomong. Maksudnya kenapa memangnya kalau Tuhan? Sebentar dulu, dictionary. Oke, tapi saya belum ada aplikasi dictionary nih di laptop saya. Terus maksudnya apa? Ya, nanti kalau sudah tahu apa arti kata Tuhan itu sedikit ada pencerahan, Nah, Mbak. iya, katanya kan mau ngasih pencerahan. Ya udah dibilangin aja kenapa? KBBI gitu Tuhan, kenapa? Udah Mbak buka aja PR Mbak itu. Loh, kok PR? Iya, Ini Mbak. gimana sih? Coba gini ya. Saya ngasih data ke Ibu ya. Kalau saya ngasih data, saya bukain datanya, Bu. Saya bukain data sebentar. Jadi di sini, nah, kalau Ibu mau mengedukasi saya, silakan Ibu tunjukkan data juga gitu loh, Bu. Bentar. Oke, di sini bisa lihat nggak? Apa? Ini laptop saya nih. Coba gedein dulu, Bang. Ya, sebentar. Layarnya Bu Ted ini. Nih. Ini mau panjang Apa Hanso lebar. turun aja, Bu, kata Hanso. Hanso jangan Ini gitu lah. panjang lebar. Tadi udah coba back. Oke. Oke, sebentar Mbak. Sebentar ya. Apa ini? Ibu mau nunjukin apa sih, Bu? Lama kali. Ya nanti kalau saya tunjukkan saya nggak bisa baca, jadi bingung saya. Ya, sambil nunggu di follow akun Bang Kapak Ibrahim, Bang Kasyar Nero yang baru, silakan. Guru-guru semua di sini ya. Oke. Baik untuk teman di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang masih mencari keimanan. Saya Jason Nero Claudius berkenal kaum dibantu tap-tap layar ya sampai pecah dan follow akun host narasumber di atas dan saya sendiri moderator Kaiser Nero Claudius. Untuk narasumber terhitung saudara kita Nazrani, harap diskusi dasar pengetahuan dengan menggunakan dalil dan data, paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, konverasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, apalagi logikal fallacy. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton mendapat edukasi, debat tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Kiki 3.0, dakwah inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran yang bagi menerima, selamat kebingungan yang masih membingungkan. Terima gaji. Nih. Stay tune. Bagi yang teman-teman boleh Nasrani yang Kristen boleh naik ya, boleh saya boleh turun membantu itu Butet, silakan stay tune. Masya Allah, sangat menggelegar ya. Seperti Heboh klaim sekali ya. 2000-an. Oke ya, di sini saya bacakan saja, tidak saya tampilkan, tapi di sini ya bisa ya. Kelihatan nggak? Coba dibesarin dulu layarnya dia, gantian aku. Ensiklopedi bebas menurut Ibnu Atsir. Ini pasti saudara yang muslim pula nih. Menurut Udah KBBI coba. Apa sih ketawa-ketawa ih? Nah ini nih, ya saya emang begini Mbak, daripada stres mendingan tertawa Mbak. Oke? Iya, cepetan. gitu loh. Kelihatan Tuhan artinya sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya, yang maha esa, sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan pada orang-orang tertentu. Ya, di sini uang lah sebagainya. Ini ada orang yang sebentar, jangan dulu. Iya Mbak. Oke ya. Selanjutnya tadi yang menurut siapa tadi ya? Ada yang siapa itu tadi? Bentar Mbak. Penguasa, pemberi hikmat, pemilik, dan itu semua dimiliki oleh Yesus. Dia berkata, di bumi dan di surga
sudah diberikan kepadaku segala kuasa. Penguasa itu Tuhan. Dia itu, Yesus. itu Oh, Guru ndak mau ngomong, silakan Guru. mengapa menuhankan Yesus karena itu tadi semua itu Rabi, Bu, guru penguasa. Silakan Bu. Nabi juga, Yesus itu dikatakan nabi juga. Ya, tadi kan kita tidak boleh, maaf nih ya, kita bolehlah kita menyampaikan pendapat kita, tapi jangan juga kita mendesak orang yang kita ajak bicara menjadi luluh. Biarkan saya menyampaikan apa yang saya ketahui dan Mbak Natalia sampaikan apa yang Mbak ketahui. Masalah ketuhanan berulang kali saya katakan adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, tidak boleh dicampuri, baik orang kita satu kumpulan satu gereja, tetapi hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan itu. Adapun gereja di mana kita berada itu merupakan salah satu sumber untuk kita memperoleh pengetahuan begitu. Tetapi apa yang saya sampaikan ini tidak bertentangan dengan pemahaman keluarga Kristen secara global, universal begitu. Itu ya. Dan mohon maaf kalau saya menyampaikan seperti ini, nggak tahu kalau nanti saya cari-cari, saya baca-baca kitab ini lalu di situ ada Yesus yang mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Karena Yesus dicatatannya di kitab Perjanjian Baru, New Testament. Kalau nggak ada, Bu. Silakan. Oke. Sebentar Bunda. Ya, Bu Ted, ini ya Bu ya, tadi mengenai Tuhan ya, saya juga tahu lah, semua orang keyakinan agama apapun juga tahu lah Tuhan itu apa. Nah, tapi masalahnya di sini, tadi Ibu kan bilang, ya Yesus itu hamba Tuhan sekaligus Tuhan. Dari mana gitu loh? Kok saya nambah-nambahin? Karena di Matius 12 ayat 18, makanya tadi saya bilang, Ibu kalau mau baca satu sekop pun, itu satu perikop, ini malah jelas-jelas Yesus cuma hamba Tuhan. Jadi jangan ditambah-tambahin, Yesus hamba Tuhan sekaligus Tuhan. Dari mana? Nggak ada buktinya gitu loh. Jadi jangan nambah-nambahin kitabnya gitu loh. Aku aja nggak berani menampilkan data, cuma cukup membacakan, nggak berani nambahin. Nah, terus ini juga mengenai tadi ya, yang Yesus itu hamba ya, hamba Tuhan ya. Ini makanya kita nggak kaget juga yang namanya Yesus itu, Yesus masuk ke rumah ibadat. Apalagi kalau Ibu lihat versi-versi yang lama, Bu. Ini zaman dulu kalau Ibu baca ya Bible ya, ini Clean Cut 1863, ini Tuhan masuk masjid, Isa masuk masjid. Ini orang masuk ke masjid sesoleh apapun, sealim apapun, kok bisa jadi Tuhan? Kayak gimana gitu loh, dia masuk masjid. Nah, kalau kita lihat dia masuk lagi sinagog. Nah, tapi tadi Ibu belum tahu sinagoga ya. Sinagoga itu ya tempat ibadahnya orang-orang kepercayaan Judaisme ya, Yahudi. Nah, terus ini juga sama di Matius 12:9 juga. Yesusnya ngapain? Dia masuk ke rumah ibadah, dia ngapain? Kita ngelihat lagi nih, Yesusnya masuk masjid, Isa masuk masjid, Tuhan masuk masjid. Ini gimana manusia masuk masjid kok dijadikan Tuhan, ini gimana gitu? Boleh interupsi Mbak? Daripada Boleh. panjang lebar nanti. Boleh. Oke, baik. Tadi kita sudah tahu dari kamus ya, Tuhan itu artinya apa, dan salah satunya penguasa, pemilik. Baca Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, titik 2 garis merah nih, tinta merah ya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Itu salah satu, itu masih satu Mbak. Masih satu ayat membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Masih satu ayat Itu ini, Ibu Mbak. salah Bu. Maaf. Bukan salah tafsir, buka Matius 28 ayat 18. Saya tahu Bu. Mohon maaf Bu. Salah tafsir Bu. Ini apakah ini salah tafsir? Sebentar. Sudah lihat Matius Bukan 28 berarti ayat itu 18? Tuhan Bu. Mohon maaf banget. Ini loh, Matius 28, saya sudah iya. tampilkan pakai laptop. Tolong dibesarin dulu yang Matius 28 ayat 18 ini loh. Host, Benar, tapi tolong pemahamannya tampilkan salah. Matius Itu maksud 28 ayat saya. 18. Itu kameranya kebalik Bu, aduh. Justru saya begini, kamu biar bisa baca. Kebaca. Kameranya kebalik Bu. Gimana Saya bacanya? tidak pakai kamera belakang. Saya pakai kamera depan saja.
Iya, dibikin ke belakang, Bu. Gini ya, Bu. Santai, Bu. Oke, nah jadi gini loh, itu kan udah salah satu ya, salah satu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Nanti ada lagi ayat-ayat lain. Oke, sebentar ya Bu ya. Mengenai penguasa, Gitu. terlepas dari nanti kita ke original teks ya Bu ya. Ini yang namanya penguasa, Ibu tadi bilang semua kuasa sudah diserahkan kepada Yesus. Lalu apa kabar saat Yesus itu berdoa di Matius 6 ayat 13 dalam doa Bapa kami? Dia mengatakan apa? Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, siap. Apa itu sudah tidak berbeda dengan apa yang tadi Ibu sampaikan, katanya Yesus itu sudah diberikan kuasa, sedangkan kuasa ini masih kepunyaannya Bapa Baik, selama-lamanya. Iya, Sebelum oke, itu saya mau tanggapin. belum dulu. Belum. Oke. Kemudian yang tadi Ibu bilang penguasa. Oke, saya tidak masalah. Tuhan dibilang penguasa bisa, Tuhan dibilang yang merajai bisa, Tuhan yang dibilang maha segala-galanya bisa memang. Dibilang penguasa bisa, dibilang merajai bisa. Tapi ini untuk sosok Tuhan yang sesungguhnya, bisa dibilang raja. Tapi kalau raja, Bu, raja itu banyak. Apakah semua raja itu bisa dibilang Tuhan? Tentu tidak. Yang merajai bisa dibilang Tuhan, tunggu ada bukti dulu, konfirmasi bahwa dia memang adalah sesuatu yang disebut sebagai Tuhan, baru dia bisa dibilang raja juga, penguasa juga, kayak gitu. Makanya nanti kalau saya mau ke original teks, Ibu tahu kurios dan theos, itu beda lagi, Bu. Kalau Ibu bilang Yesus itu penguasa, ya dia tetap aja kurios. Karena apa? Yesus nggak mungkin jadi Tuhan, karena kalau sudah pasti Tuhan, akan ada original teks yang menyatakan Yesus adalah theos. Sedangkan pengakuan Yesus sendiri nggak pernah mengatakan aku adalah Tuhan atau aku adalah theos, hanya kurios penguasa. Sedangkan kurios banyak sekali, Bu. Tuhan bisa disebut kurios karena Tuhan memang penguasa. Tuhan bisa disebut raja karena Tuhan memang merajai. Tapi apakah kurios itu bisa disebut sebagai theos? Belum tentu. Dilihat dulu apakah ada satu fakta yang membuktikan bahwa dia adalah theos, yang artinya sudah pasti Tuhan. Silakan, Bu. Sebentar. Dari sekian poin yang Mbak Natalia sampaikan, saya mau tanggapi tentang Yesus mengajarkan muridnya doa Bapa kami, ya. Apakah nanti ada yang saya udah ingat ayatnya, ada di ayat yang saya baru buka ini, Matius 6 ayat 9 sampai 10. Coba saya sabar ya, saya cek dulu ya. Harusnya saya, oke, saya buka kitab aja, Mbak. Bang Zuma monitor. Oke, Bang Zuma monitor ya. Kemana lagi nih? Ngambil Ya. Bible. Ya, saya ngambil Bible saya. Ya. Oke. Oke, saya bacakan ya. Ini Yesus sedang mengajar, murid-muridnya sedang berdoa. Saya bacakan Matius 6, saya bacakan dari ayat 5, agak buram lagi. Nyalain lampu dulu, Nak. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu dicatat, berdoalah demikian. Karena itu catat, berdoalah demikian. Jadi Yesus sedang mengajarkan murid-muridku, begini loh anakku cara berdoa. Itulah Rabbi. Nah, Saya kan nggak nanya begitu. itu tadi.
Lalu, nah tadi kan bilang mengapa di situ karena engkaulah yang mempunyai kerajaan. Jadi saya bacakan sampai selesai doa yang diajarkan Yesus, cara berdoa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami Iya bu, kami tahu doa itu bu. kami seperti kami Iya, juga kita tahu kepanjangan Bu, bulat gitu loh di situ-situ aja. Bu, dan Tet, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Iya bu, Karena kami tahu engkaulah yang isinya bu. punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Langsung ke poin, langsung ke poin Bu, langsung ke poin. Langsung ke poin dan kerucutkan saja Bu ya, kerucutkan saja. Jangan kembali lagi gitu loh. Itu kayaknya langsung ke berdakwah Sudah gitu, gini aja teman-teman, berkhotbah ya. teman-teman semuanya. Ambil poin ya, kerucutkan saja biar kita biar bisa yang lain itu menerima edukasi yang kalau baik begitu ya. begitu, Lanjut, stay tune. saya tidak sedang berdakwah. Enggak kok. Kalau Itu gitu bagus, saya itu bagus. turun, saya tidak sedang nggak usah, Bu. berdakwah ya, maaf. Jangan turun Bu, jangan turun. Ya. Saya menyatakan apa yang saya pahami. Jika Benar. tidak dipahami yang lain, silakan. Saya tidak ingin mencari suatu masalah ketika saya bergabung di TikTok ini ya. Bu Tet, Tadi Bu nggak berkorelasi dengan yang Ibu ucapkan gitu loh. Lah, Langsung tadi ke poinnya dikatakan aja. Mbak Natalia, bagaimana Yesus itu mengatakan karena engkaulah yang mempunyai kerajaan. Yesus itu sedang mengajar murid-muridnya, mereka harus berdoa seperti itu. Itu loh. Yang Iya. mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Ya itu tadi selama-lamanya. Matius 28 Iya, itu. yang diajarkan itu Kepadanya berarti sudah siapa? diberikan kepadaku Sosok siapa segala di situ? kuasa di surga dan di bumi. Apa kabar di situ katanya selama-lamanya orang kok. Kristen memanggil Yesus itu Tuhan. Bu, gini aja, Bu. Apakah Bu, arti Tet. Tuhan itu? Ambil alih Bang, ambil alih Bang. Iya, Bu. Ini kita lempar ke Bang Zuma aja, tapi bentar ya. Ini 5 menit aku. Oke. 5 menit aja. Ini ya, Bu, ini logika ini harus diluruskan, Bu. Itu ada namanya pop in astral, filosofi made simple. Yaitu apa? Teori pengetahuan, hakikat, dasar, luas pengetahuan. Selanjutnya apa? Kebenaran, ketetapan berpikir dan logika. Ibu mengatakan dalam ranah ketuhanan tidak boleh diganggu gugat. Itu benar, tapi itu namanya pembenaran. Yang kita diskusi adalah kebenaran. Beda benar, pembenaran dan kebenaran. Agama dari Tuhan itu adalah kebenaran. Tuhan itu maha kebenaran, dia maha benar. Kita yang salah dalam menuankan jatuhnya apa? Pembenaran. Bagaimana mungkin kalau ibu menuankan iblis ajarannya buruk, apakah dibiarkan? Ya tentu tidak. Makanya ibu harus mengetahui apa itu teos, apa itu antropos, apa itu kosmos. Ibu menyatakan Yesus diberi kuasa di bumi dan di surga. Itu dari Matius mengatakan perkataan si Yesus. Nggak ada di situ mana Yohanes, mana Lukas, mana Markus. Jadi kenapa? Itu yang sering dijadikan dalil. Sebentar Bu, saya minta 5 menit aja. Saya tidak nyaman ya, saya tidak mau apa yang saya katakan menjadi dibelokkan. Oh, sorry. Oke, saya izin. Tuhan berkati semuanya. Bye-bye. Mau kemana Bu? Saya banyak kerja Mbak. Saya housewife gitu. Mbak, harus nyapu rumah, harus cuci pakaian, nyetrika dan lain sebagainya. Oke ya, Tuhan berkati ya. gitu. Tuhan berikan pencerahan buat kita semuanya. Amin. Tuhannya Yesus ya Bu ya. Yesus kan hamba Tuhan Bu. Ya, jadi teman-teman yang saudara kita yang Nasrani, Tritung boleh naik ya. Harap diskusi dasar pengetahuan dan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi, asumsi, apalagi logikal polisi. Yang seperti tadi, pertanyaan dari Bunda Natali itu tidak ada korelasinya gitu. Yang ditanya AB, yang dijawab Z.